remeh atau kita tidak mengetahui, banyak juga mereka hafizul Quran, dan mereka juga bahkan bukan hanya menguasai tajwid, mereka juga menguasai ilmu qiraat, bahkan mereka banyak juga yang mampu qiraat sab'ah, sehingga audien kita ketika sholat ini majmuk. Nah, dulu audien kita masyarakat biasa santai-santai saja, ternyata sekarang banyak pendatang, banyak cucu-cucu kita ini sudah dari daratan, sudah nyantri di mana-mana, bahkan guru TPQ juga banyak. Mereka banyak yang paham mengenai ulumut tajwid, dan kami di PDDM Kabupaten itu sering sekali menerima laporan bahwasanya banyak makmum yang syak dari beberapa masjid. Bahkan bukan hanya makmum syak, sampai ada makmum yang mufarokoh. Kenapa? Karena mengetahui batalnya imam. Karena syarat kedua itu makmum tidak boleh mengetahui batalnya imam. Titik. Imam model jeleknya apa, tapi imam nggak ngerti, nggak batal. Tapi walaupun imamnya bagus, tapi makmum tahu batalnya imam, baik itu secara hukum fikih toharonya, makannya, apalagi rukun-rukun dalam sholatnya, maka batal semua sholatnya. Maka makmum nggak bisa meneruskan untuk ikut imam, maka harus mufarokoh. Nah, di dalam sholat ada dua rukun yang harus perhatikan, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu rukun qauli, maka imam nggak boleh nggak diperjelaskan, wajib diperjelaskan, baik itu sholat yang sir maupun sholat yang jahar. Zuhur wajib jelas, Allahu Akbar, satu, wajib jelas. Yang kedua, sigatnya tidak boleh berubah. Allahu Akbar, baru. Ziyadatul mat itu berubah makna. Maka sigatnya takbiratul ihram walaupun kayak sepele, ternyata banyak yang kurang tepat. Allahu Akbar cukup, matnya nggak boleh panjang-panjang. Allah, puter tangannya ke satu, wah, nah itu ngapain? Nah itu berarti sigatnya nggak berubah, tapi di dalam fasohanya berubah. Apa hukumnya? Makruh. Allah, kurang tepat. Yang pas Allahu Akbar cukup. Allahu Akbar juga bersama. Allahu. Nah, ada enggak yang Allahu Akbar? Apakah membatalkan sholat? Tidak. Tapi itu secara hukum, kalau matobi'i lebih dari satu alif, hukumnya makruh dalam tajwid. Kurang dari satu alif, hukumnya haram. Itu kalau matobi'i. Maka termasuk jahar, rukun qauli takbiratul ihram itu harus shomatnya. Yang lainnya takbiratul ihram tidak apa-apa. Contoh misalnya, bangun dari sujud, Allahu Akbar, boleh masihan. Oh, boleh. Kenapa? Ada dua pendapat, karena mendahulukan biar makmum ini tahu perbedaan mana bangun dari sujud atau mana ketika sujud. Boleh dipulkan. Sami Allah hamidah contoh. Ini walaupun tidak rukun qauli, tapi banyak sami Allahu liman hamidah. Betul apa salah? Sami'a. Napa artinya sami'a itu? Kalau mendengarkan sami'a yasma'u, seharusnya apa? Sami'allahu liman hamidah, pakai ain. Tapi faktanya coba cek beberapa imam, sami'allahu liman hamidah. Nah, ini berarti apa? Kurang tepat. Tapi untungnya bukan rukun qauli. Yang rukun qauli yang pertama Allahu Akbar takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauli yang kedua Fatihah. Maka banyak batalnya imam di Fatihah ini. Satu, karena tidak sesuai bacaannya, baik itu mat maupun makharijul hurufnya. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini makruh. Loh, kok bisa makruh? Karena matnya mat tabi'i menjadi seperti mad jaiz. Banyak tidak seperti itu. Banyak. Lah, maka orang yang ngerti tajwid dia akan syak, iki kok didawak-dawakno bagaimana sih? Bahkan ada yang mat arid lisukun itu baca pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mingkem. Loh, enggak sengaja. Ayo coba nanti kita cek satu-satu ya. Lah, mesti ada, bukan mesti nih. Kadang ada yang kepleset ya. Yang mana nanti keplesetnya itu masuk pada bisa khotok jali, bisa khotok khofi. Kalau jali jelas batal sholatnya. Jelas batal. Maliki dipanjangkan. Nah, padahal di dalam bacaan sholat, pada bacaan Al-Quran itu dalam kondisi apapun tidak boleh berubah. Satu contoh misalnya kondisi wiritan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak boleh berubah. Nah, banyak kita itu ketika membaca Al-Quran, kita tidak merasa baca Al-Quran kayak baca wirid, dosa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sering tidak seperti itu. Padahal itu harusnya tetap hukum bacanya nggak boleh berubah karena itu Al-Quran. Baik konteksnya baca aurat, wirid, atau konteksnya baca Al-Quran, sama yang dibaca Al-Quran. Maka qul a'udzu birabbin nas. Nah, banyak ketika baca sab'iyat pada Jumatan itu nyangkut sehingga ini antara waqaf atau ittisal nggak ada bedanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini rusak bacanya. Seharusnya gimana? Tetap tajwidnya. Kalau mau diwasolkan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika sab'iyat, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Harus ada tanafusnya ketika berhenti. Itu tandanya waqaf. Nah, kalau gini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, apa hukumnya? Waqaf? Tidak. Kalau waqaf itu wajib nafas. Sakta juga tidak. Wong sakta itu dalam Imam Hafiz hanya 4 tempat. Kita kan ikut Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Hanya ada 4 tempat ketika sakta. Nah, hal seperti ini perlu kita benahi. Apa cukup hanya satu pertemuan kayak gini? Berat ya. Ya, kembali ke Fatihah. Maka di Fatihah ini kalau kita indah Syafi'iyah, insya Allah ini makul karena para alim ya. Syafi'iyah itu kan 7 ayat diawali dengan Bismillah. Sedangkan yang lainnya langsung diawali dengan Alhamdulillah. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu masuk ayat ke-6. Nah, indah Syafi'iyah maka basmalah itu masuk ayat pertama, maka wajib jahar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika baca basmalah, apa yang banyak membuat syak para makmum? Bismillahnya ini miring. Bismillahirrahmanirrahim. Miring. Yang kedua, baknya itu banyak masuk kepada sifat yang seharusnya tidak boleh. Jadi satu huruf itu punya 5 sifat. Satu huruf punya 5 sifat. Ini kalau dipreteli, jauh. Lah, padahal guru-guru PPG ketika pembinaan untuk ngajar itu rata-rata sudah diajari seperti ini. Oh, satu huruf punya 5 sifat. Contoh misalnya ba itu masuk sifat idlaq apa sifat ismat? Apa idlaq itu, Ustaz?
baru dengar Ustaz, nggak pernah tahu namanya idlak. Idlak itu bacanya cepat, ismat bacanya lambat. Maka ba nggak boleh, bis nggak boleh, bi biasa cepat, bi. Kemudian sin sama ha ketika sukun, rihwa itu molornya suara. Bis roh itu harus imbang. Bismillahirrahmanirrahim harus imbang. Kalau seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, maka sinnya ini tidak sesuai dengan sifatnya. Maka sin di sini ikut masuk pada kategori syiddah. Pernah dengarkan nggih? Syiddah lawannya rihwa. Syiddah itu huruf ketika disukun langsung berhenti. Bismillahirrahmanirrahim itu syiddah. Sedangkan rihwa ketika disukun itu molor. Ihdina. Nah, maka kita harus tahu berarti huruf apa saja yang masuk kategori syiddah, mana yang masuk kategori rihwa. Gampang dirumuskan sama ulama tajwid. Yang masuk syiddah ajid, qatim, bakat. Atau set ajid, qatim, bakat. Ajid, qatim, bakat. Hamzah, jim, dal. Ajid, qaf, ta, qatim, ba, kaf, ta, bakat. Ini yang masuk ke syiddah. Maka selain itu berarti harus molor. Sin berarti masuk ke rihwa. Ha masuk ke rihwa. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, coba bersama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak pede gitu Ustaz. 1, 2, 3 bersama tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya ambil contoh ya, nanti kita evaluasi bersama. Coba Ustaz panjenengan. Bismillah. Kita diskusi ya, diskusi. Kira-kira apa yang kurang tepat ini? Lam, ada yang lebih mencolok. Dan ini masuk kalau kategori khotok jali. Kenapa? Karena merubah huruf. Apa? Hak menjadi kho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini khotok jali. Maka ketika khotok jali itu berarti apa? Merubah makna. Kalau merubah makna berarti mubtilatus sholah. Nah, khotok jali. Maka harus dibenarkan Ustaz ya. Ha tidak boleh berupa kho. Coba ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Coba lihat saya sin ya, harus meringis. Bis, kenapa? Karena punya sifat istifal. Bish kurang tepat, itu shin. Bis tipis ya. Bismillahi bersama. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Hahihubah. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ar-Rahmanirrahim. Nah ini bagus ini Ustaz. Coba Ustaz, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagus, sudah pas ya, sudah pas. Ya seperti ini. Nah, Ustaz, boleh nggak mengkritik? Ya boleh. Apa Ustaz kurang? Misalnya hak lah, haknya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Lanjut nggih, ayat kedua berarti alhamdu. Perhatikan alhamdu itu tidak seperti ini. Alhamdu enggak boleh. Mim
huruf yang disukun di sini semuanya tawasud. Tawasud itu berarti tidak seperti syiddah, juga tidak seperti rifwah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama. Rabbil, tidak boleh. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu itu jadi mat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, ini ada huruf itu punya sifat yang nafasnya lepas, ada huruf yang tidak boleh nafasnya lepas. Dalam istilah tajwidnya ada namanya hamas, ada namanya jahar. Dipegang dua sifat ini, dua berlawanan. Satu tadi ada namanya syiddah, lawannya rifwah. Apa huruf syiddah tadi? Ajid kotim. Apa hurufnya syiddah? Ajid kotim bakat. Berarti selain huruf ini wajib suaranya molor atau ada sisa.